Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Simulana. Saya mewakili dari kelompok 1 akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin bobot. Yang pertama, kepala tetap. Kepala tetap. Pada bagian kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam atau cuk. Jadi saat poros spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Yang kedua motor penggerak. Di sini motor penggerak sendiri bisa Anda jumpai pada bagian gearbox atau kepala tetap. Adapun fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Lanjut ke yang ketiga, yaitu yang ketiga, yaitu tuas atau handle. Hampir setiap mesin bobot memiliki jenis tuas atau handle yang berbeda, dengan cara penggunaannya pun juga bisa disesuaikan dengan tabel yang menempel pada mesin bobot sendiri. Adapun fungsi dari tuas ini ada beberapa macam, diantaranya adalah untuk mengatur kecepatan spindle, untuk mengatur arah saluran makanan, untuk menyalakan dan mematikan mesin, untuk mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis, untuk mengatur penguliran, dan untuk mengatur arah putaran spindle. Yang ketiga, tombol emergency stop. Tombol emergency stop sendiri secara umum mempunyai mesin bobot lalu dilengkapi dengan tombol emergency stop. Ini digunakan untuk mematikan mesin bobot dalam kondisi atau situasi darurat. Bohong. Adapun tombol emergency ini memang dirancang untuk khusus mendukung keselamatan kerja dalam kondisi. Yang kelima, kepala lepas atau tail. Bohongan ya Pak. Selanjutnya kepala lepas atau pilot. Kepala lepas ini berada dipasang di atas alas mesin atau terdapat di sebelah kanan mesin yang dikencangkan dengan baut dan adapun gunanya sebagai tempat kanan ujung benda kerja yang sedang dibobot, maupun sebagai tempat pahanan, kedudukan bor saat digunakan, dan lain-lain. Yang keenam, eretan atau kariage. Pada mesin bobot terdapat 3 jenis eretan yang meliputi, yaitu eretan atas atau longitudinal kariage. Eretan alas merupakan bagian yang berada di alas mesin dan bisa digerak ke kiri dan ke kanan. Adapun di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang bekerja secara otomatis untuk menggerakkan eretan tersebut, atau bisa juga digerakkan menggunakan tangan atau manual, yaitu selanjutnya eretan lintang. Bagian ini berada di atas eretan alas dengan posisi dudukan melintang. Terdapat alas. Maksud dari gerakan melintang sini adalah komponennya bisa mendekat dan menjauh. Operator ketika diputar secara manual maupun otomatis. Fungsi dari eretan lintang ini mengatur tebal tipisnya pahatan yang dilakukan dengan memperhatikan skala ukuran yang sudah disediakan. Lanjut ke eretan atas.
Tunjukkanlah kecuali di tanah. Eretan atas posisinya ada di bagian atas eretan bintang yang dikencangkan dengan dua baut. Adapun kedudukannya diputar atau dirubah 360 derajat menyesuaikan kebutuhan. Pada eretan atas terdapat rumah pahat yang menyertai mana memiliki fungsi untuk membuat tirus dengan sudut dan besar dan digerakkan secara manual. Yang ketujuh, dudukan pahat. Bagian dudukan pahat ini berada di atas eretan atas yang berfungsi untuk menjepit pahat saat proses pembobotan dilakukan. Adapun secara umum dilakukan di dudukan pahat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu standar pos. Dudukan pos standar ini menggunakan ganjal sebagai pengatur ketinggian mata pahat, sementara untuk mengencangkan pahat dilakukan dengan cara memutar baut yang ada di bagian atas pos. Oke. Bagian kedua yaitu adjustable tolpos. Tolpos jenis ini berfungsi untuk mengatur ketinggian mata pahat tanpa perlu menggunakan ganjalan. Hal ini yang membedakan dengan jenis standar tolpos. Oke, yang delapan yaitu lampu penerangan. Jadi di sini tidak ada lampu penerangan, jadi saya hanya bisa menjelaskan. Oke, lampu penerangan ini merupakan bagian dari mesin bobot yang berfungsi untuk membantu operator dalam melihat benda kerja saat proses pembobotan, serta untuk melihat hasil agar lebih maksimal. Namun sayangnya tidak semua mesin bobot sudah dilengkapi dengan lampu penerangan ini. Yang ke-9, dingin atau silent coolant. Jadi di sini coolant-nya sudah copot atau rusak, dan saya hanya bisa menjelaskan. Silent coolant ini memiliki fungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembobotan terjadi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa sudah terlalu panas. Yang ke-10, alas mesin. Alas mesin. Bagian alas mesin ini berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembobotan terjadi dan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas, penyangga diam dan eretan. Adapun bentuk dari alas meja ini bermacam-macam. Ada yang salah satu sisi memiliki ketinggian. Yang selanjutnya, poros pembawa. Poros transportir merupakan bagian poros bordir yang terletak di bawah eretan alas, berbentuk seperti trapezium atau segi empat dengan jenis ulir Windrum atau inci dan metik atau mm. Jadi poros transportir ini berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses. Yang selanjutnya, alat pencekam. Maksud dari alat pencekam adalah bagian yang digunakan untuk mencekam benda keras saat akan dilakukan proses pembobotan. Di bagian ini terdapat dua jenis, yaitu cekam utama. Cekam utama sendiri merupakan alat perlengkapan mesin bobot yang berguna untuk menjepit benda saat proses pembobotan terjadi. Jenis di sini bisa dilihat dari bahan yang tebal atau dua buah, yaitu cekam sepusat dan cekam tidak sepusat. Yang kedua, cekam kolet. Cekam kolet merupakan salah satu penjepit yang mempunyai permukaan relatif halus dan ukuran yang lebih kecil. Pada jenis cekam ini terdapat tiga bagian, yakni kolet, dudukan kolet, dan batang penarik. Oke, yang terakhir yaitu rem kaki. Bagian ini digunakan untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembobotan. Jadi operator bisa mengatur kapan rem kaki ini digunakan, termasuk dalam kondisi darurat sekalipun. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.